Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Bloodbath. Sosok manusia yang muncul di depan Xiao Yan benar-benar terbungkus dalam kabut hitam. Dua mata yang luar biasa gelap dan padat keluar dari kabut, menyebabkan hati seseorang merasakan ketakutan berlama-lama. Orang misterius ini mengejutkan wakil kepala Hall of Souls yang telah campur tangan ketika aliansi Sky Mansion dibentuk saat itu. Xiao Yan, kamu memaksa Hall of Souls-ku untuk menyerahkan mayat Xiao Shan. Kabut hitam perlahan berdesir sebagai wajah pucat yang luar biasa terungkap. Wajah itu tidak tampak tua. Sebaliknya, itu tampak seperti seorang pemuda, tetapi nada yang digunakan pemuda ini luar biasa menyeramkan. Ini memungkinkan seseorang untuk memahami bahwa itu usia orang ini pasti bukan apa yang dia ungkap di permukaan. Aku telah mengatakan bahwa itu jika sesuatu terjadi pada ayah aku akan menyerahkan Tu Shi Ancient God Jade kepada klan Gu. Xiao Yan samar-samar tersenyum. Dia tidak merasakan sedikit pun rasa takut. Jika seseorang mengungkapkan bahkan kelemahan sedikit pun kepada orang-orang ini dari aula jiwa, orang-orang ini akan meraihnya dan seseorang tidak akan pernah bisa pulih. Meskipun dia terus-menerus khawatir tentang keselamatan Xiao Shan dalam pikirannya, dia tidak mengungkapkan pikiran seperti itu melalui tindakannya. Kalau tidak, orang-orang yang akan berakhir menderita adalah ayahnya dan dia. Tidak perlu untuk itu. Kamu mungkin tidak akan diberi kesempatan seperti itu. Aku akan secara pribadi membawa kamu kembali ke klan Hun kali ini dan memungkinkan kamu berdua untuk bersatu kembali. Senyum dingin dan acuh tak acuh muncul di wajah wakil kepala Wisma. Awalnya, klan itu berencana mengizinkan kamu untuk hidup lebih lama. Namun, sepertinya kamu tidak menghargai kesempatan seperti itu. Xiao Yan tidak berkomitmen. Dia terlalu malas untuk mengucapkan omong kosong semacam itu kepada wakil kepala ini. Dengan gelombang tangannya, api panas tiba-tiba melesat menuju lubang besar di bawah. Dia berencana memukul seekor anjing ketika itu turun, jadi dia akan menghabisi Tianzun pertama di tempat ini. Mata wakil kepala aula jiwa segera menjadi dingin setelah ia melihat serangan Xiao Yan untuk membunuh di depannya. Dia menjentikkan jarinya dan uap hitam meluncur keluar. Uap hitam berubah menjadi naga hitam yang menelan api. Setelah itu, tangannya yang besar meraih Xiao Yan. Kabut hitam keluar dari jari-jarinya ke segala arah. Kabut hitam ini berubah menjadi 5 rantai besar yang bergegas menuju Xiao Yan dengan suara tabrakan. Jangan berpikir bahwa itu kamu dapat bertindak arogan hanya karena kamu telah menembus bintang kedua kelas Dou Sheng. Kamu bahkan tidak layak disebut di depan aku. Sebuah keganasan muncul di wajah wakil kepala istana. Kekuatannya adalah bintang 3 yang maju, Dou Sheng, dan dia hanya sedikit lebih lemah dibandingkan dengan 3 Raja Naga besar dari 3 Pulau Naga. Kekuatan semacam ini benar-benar bisa menghancurkan Xiao Yan. Namun, ekspresi Xiao Yan terus tetap tenang saat wakil kepala serangan tajam Hall of Souls datang. Xiao Yan tidak berniat untuk menangani serangan ini. Sebaliknya, dia meraih lubang besar di bawah dari jarak yang sangat jauh. Sebuah tangan api besar muncul di langit dan meraih lubang besar di bawah. Kamu mencari kematian! Mata kepala deputi balai berubah suram ketika dia melihat Xiao Yan benar-benar mengabaikannya. Dia memberi senyum padat saat rantai hitam mengelilingi Xiao Yan sebelum tiba-tiba mengencangkan. Kengklang! Ruang di sekitar Xiao Yan tiba-tiba berfluktuasi ketika rantai hitam itu hendak melilit di sekitarnya. Aliran spasial kacau yang sangat liar dan penuh kekerasan menyebar. Kekuatan merobek yang menakutkan menghancurkan rantai itu. Siapa ini? Intervensi tiba-tiba menyebabkan wakil kepala ruang merasa terkejut. Matanya buru-buru menyapu saat dia berteriak dengan suara dingin.
Kamu juga tidak layak disebut di mata kaisar ini. Suara dingin perlahan terdengar setelah wakil kepala Wisma mengucapkan kata-kata itu. Wakil kepala balai kemudian melihat sosok proporsional yang indah tiba-tiba muncul di depan Xiao Yan. Dia bisa merasakan tekanan yang relatif padat yang berasal dari sosok ini. Kamu siapa? Ini adalah masalah Hall of Souls aku. Orang luar seharusnya tidak campur tangan, setidaknya kamu terlibat. Mata wakil kepala guardian kota itu serius ketika dia menatap sosok berambut ungu dan menuntut dengan suara yang dalam. Apakah Hall of Souls sangat hebat? Ziyan meringkuk bibirnya setelah mendengar ini. Dia tampak sangat jijik. Selama masa kuat dan makmur suku naga Fate kuno, mereka bahkan tidak takut pada klan Hun. Bahkan lebih sedikit yang perlu dikatakan tentang fraksi bawahan dari Hun Clan, seperti Hall of Souls. Xiao Yan mengatakan bahwa itu dia akan mengubah tempat ini menjadi pertumpahan darah hari ini. Mata Ziyan yang cantik menyapu kepala wakil balai ini dari Hall of Souls. Dia samar-samar tersenyum dan berkata, bukankah akan baik-baik saja jika kamu terus bersembunyi di dalam? Mengapa kamu harus keluar dan mencari kematian? Sungguh sombong. Aku takut kamu tidak memiliki kemampuan untuk membunuh aku. Ekspresi wakil kepala Guardian itu sangat buruk saat dia berteriak dengan suara dingin. Ini adalah pertama kalinya selama bertahun-tahun bahwa ia telah mendengar ancaman yang jelas seperti itu dan merasa diremehkan. Meskipun dia bisa merasakan bahwa Ziyan adalah seorang ahli yang telah mencapai bintang keempat dari kelas Dou Sheng, dia mungkin tidak akan mati jika mereka benar-benar bertarung. Xiao Yan melirik kepala deputi balai ini sebelum benar-benar mengabaikannya. Dia manuver tangannya, menyebabkan tangan api besar untuk menarik Tianzun pertama dari lubang besar dan dalam. Pada saat ini, lengan pertama Tianzun telah meledak menjadi kabut berdarah saat darah segar menutupi tubuhnya. Bahkan jiwanya telah terluka oleh Yellow Spring Divine Anger dari sebelumnya. Pandangannya bahkan menjadi sedikit buram karena tubuh fisiknya dan bahkan jiwanya telah menderita kerusakan parah. Mata Xiao Yan dengan tenang mengamati Tianzun pertama, yang sepertinya terluka parah sehingga dia tidak dapat membalas. Tangan api besarnya menarik Tianzun pertama ke atas, tapi wajah tua kusam itu tiba-tiba mengungkapkan keganasan baru ketika Tianzun pertama kurang dari 100 kaki dari Xiao Yan. Tubuhnya mulai membengkak. Ledakan! Tubuh bengkak itu hanya tengah dilakukan ketika Xiao Yan mengepalkan tinjunya tanpa ekspresi. Tangan api besar tanpa belas kasih menghancurkan Tianzun pertama. Kekuatan yang menakutkan ini menyebabkan tubuh fisik Tianzun pertama meledak. Suos! Cahaya hitam tiba-tiba melesat setelah tubuh fisik Tianzun pertama meledak. Ini dengan liar menembaki kepala deputi Hall of Souls. Mencoba melarikan diri? Xiao Yan mendengus dingin setelah menyadari bahwa itu jiwa Tianzun pertama berencana melarikan diri. Ketika datang ke ahli seperti itu, adalah mungkin untuk berubah ke tubuh fisik lain dan dilahirkan kembali selama jiwa seseorang tidak hancur. Pada saat itu, dia akan menjadi ancaman besar lagi. Tentu saja, tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk hanya membiarkan ancaman seperti itu untuk melarikan diri. Jadi dia menjentikkan jarinya dan tangan api besar berubah menjadi jaring api yang melilit jiwa Tianzun pertama. Berani-beraninya kamu! Ekspresi wakil kepala aula jiwa tenggelam saat melihat upaya Xiao Yan untuk menangkap Tianzun pertama. Dia mengangkat tangannya dan kabut hitam meletus dari lengan bajunya ke segala arah. Kabut hitam menutupi matahari dan meresap ke udara saat menyapu ke arah Xiao Yan. Kamu tidak akan bisa menyerang di depan kaisar ini. Ziyan dengan dingin tertawa ketika wakil kepala balai ini menyerang. Tangannya membentuk segel dengan kecepatan seperti kilat dan kilau emas gelap meletus dari tubuhnya. Dalam sekejap mata, kilau ini membentuk naga emas besar. Naga itu melebarkan mulutnya dan bertindak seperti ikan paus besar yang menelan air. Dalam beberapa penarikan, naga itu telah melahap kabut hitam bahkan dengan sifat erosi yang sangat kuat dari kabut.
Suku naga Fate kuno? Wakil kepala Hall of Souls berseru setelah melihat naga emas besar yang Ziyan telah panggil. Kembali! Xiao Yan mengulurkan tangannya setelah Ziyan memblokir wakil kepala balai Hall of Souls. Web api melilit jiwa Tianzun pertama. Suhu tinggi yang memancar dari web menyebabkan Tianzun pertama menjerit sengsara. Segera setelah itu, jiwa terbang kembali dan mendarat di tangan Xiao Yan. Xiao Yan melihat gugusan kabut hitam di web api di tangannya. Kabut hitam bergejolak sebelum berkumpul di hadapan Vers Tianzun. Ada kekejaman yang tak tertandingi mengisi wajah itu. Xiao Yan mengabaikan kebencian terhadap Tianzun pertama. Dia mengecilkan penghalang api dan membentuk botol api batu giok. Setelah itu, ia menempatkan segel spiritual ke atasnya dan melemparkannya ke dalam storage ring-nya. Karena orang itu adalah Tianzun pertama dari Aula Jiwa, dia pasti akan menyadari banyak rahasia. Mungkin untuk mendapatkan beberapa informasi tentang motif Hall of Souls untuk mengumpulkan jiwa dari mulutnya. Tidak disangka bahwa itu kamu bahkan dapat meminta suku naga Fate kuno untuk membantu kamu. Wakil kepala balai Hall of Souls tanpa sadar tertawa dalam kemarahan ekstrim setelah menyaksikan Xiao Yan menyegel jiwa Tianzun pertama. 4 bintang Dou Sheng bisa dianggap ahli top bahkan di dalam klan Hun. Dia tidak mengharapkan Xiao Yan dapat mengundang ahli seperti itu kali ini. Namun, Hall of Souls aku bukanlah tempat di mana orang muda seperti kamu dapat berubah menjadi pertumpahan darah hanya karena kamu ingin. Wakil kepala balai Hall of Souls tiba-tiba mundur. Pada saat yang sama, token giok perak muncul di tangannya. Dia menghancurkan token dan fluktuasi spasial yang sangat padat mulai menyebar dengan cepat, tetapi dia tertegun untuk menemukan bahwa itu terowongan spasial tidak muncul setelah token spasial rusak. Energi spasial berfluktuasi sesaat sebelum perlahan menghilang. Aku telah menggunakan aliran spasial yang kacau untuk mengelilingi ruang di area ini. Tidak ada riak spasial yang bisa dipancarkan. Oleh karena itu, kamu tidak akan dapat memanggil bala bantuan apapun bahkan jika kamu menggunakan token giok spasial. Ziyan berbicara dengan senyum saat ia mengejek wakil kepala Aula Jiwa, yang ekspresinya berangsur-angsur menjadi jelek. Wajah wakil kepala balai berkedut. Hatinya akhirnya tenggelam. Kali ini, kelompok Xiao Yan benar-benar sudah siap. The Hall of Souls telah mengejar guru dan aku selama bertahun-tahun. Sekarang saatnya untuk membayar hutang itu. Tenang, aku akan meruntuhkan surga, bumi, dan manusia bersendiri satu persatu. Mata Xiao Yan dipenuhi dengan janji rapat saat dia melihat wakil kepala Aula Jiwa dan berbicara. Xiao Yan, satu-satunya kesalahan yang telah dilakukan Hall of Souls aku selama tahun-tahun ini adalah gagal membunuh kamu sejak awal. Ini telah memungkinkan kamu untuk mendapatkan kekuatan, tetapi kamu seharusnya tidak bahagia. Meskipun klan Hun aku tidak dapat menyerang kamu karena perjanjian antara klan kuno, itu tidak akan lama sebelum perjanjian tidak akan dapat menahan klan Hun aku. Pada saat itu, kamu akan menemukan bahwa itu klan Hun aku jauh melebihi imajinasi kamu. Wakil kepala balai Hall of Souls menghirup nafas dalam-dalam. Dia melihat ruang yang hancur ini. Bahkan setengah dari aula hitam besar telah runtuh. Sejumlah besar ahli dari Hall of Souls telah hilang selama gelombang energi yang dipancarkan dari pertempuran sebelumnya. Kali ini, hilangnya Main Hall sangat menyedihkan. Pada saat itu, klan Xiao kamu dan aliansi Langit Minion akan benar-benar dihilangkan. Wakil kepala balai Hall of Souls tertawa-tawa ketika tubuhnya tiba-tiba meledak. Kabut hitam menyebar dan dengan paksa merobek aliran spasial yang kacau. Tubuhnya bergerak, menembak ke dalam air mata, dan menghilang. Orang ini telah meninggalkan semua orang di dalam manhole. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.